Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Hulda Manaf, dan di kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai satu topik yang menurut saya cukup menarik dan sepertinya di era modern ini semakin penting untuk dibahas. Topik ini adalah bagaimana menjadi otentik di era modern. Oke, jadi mungkin pemirsa bisa lihat di sini, ini gambar yang cukup menggambarkan lah ya, cukup sedikit menjelaskan apa itu era modern. Era dimana kita nggak terlepas dari teknologi seperti laptop, handphone, ketika kita nongkrong, ketika kita nugas, bahkan kuliah begitu. Dan dengan segala konten di dalamnya. Nah, jadi mungkin untuk mengawal pembahasan ini, untuk mencolek teman-teman, saya akan mengawali dengan pertanyaan. Kenapa menjadi otentik itu penting? Why authenticity important? Nah, jadi mungkin kita bisa lihat gambar ini. Ada seseorang yang memegang topeng di tangannya, tapi dia tidak terlihat bahagia. Mungkin pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwa di era ini kita seringkali dipaksa untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Kita dipaksa untuk mengikuti satu pola, satu tren, atau mungkin satu kebiasaan yang sebenarnya itu nggak cocok buat kita. Mungkin beberapa orang bilang, wah kamu nggak keren, kamu nggak mau nongkrong nih malam-malam. Masa mahasiswa nggak nongkrong sih, malah pulangnya cepet, kamu nggak asik. Akhirnya kita paksain diri untuk nongkrong dan kita nggak bahagia di tongkrongan itu. Seperti mbak ini, dia cuma memasang image, memasang topeng untuk terlihat bahagia. Atau mungkin misal seseorang menyukai pakai batik gitu, anjay pakai batik gitu, kok kayak mau kondangan begitu. Padahal emang itu seni dan itu hobi kita masing-masing. Cuman kita dipaksa untuk mengikuti kebiasaan orang lain, ekspektasi orang lain. Nah, coba sekarang kita lihat ini Mr. Cheng. Mr. Cheng ini seorang yang bahagia begitu. Lihat senyumannya manis, rambutnya rapih, gayanya lucu. Dia terlihat bahagia dengan dirinya sendiri, percaya diri, confident dengan apa adanya begitu. Dengan gayanya yang mungkin cukup lucu ya. Di zaman ini orang-orang mungkin gayanya tidak seperti ini, tapi dia bahagia. Mr. Cheng otentik. Ya sebenarnya tidak tahu Mr. Cheng otentik atau tidak, cuman setidaknya senyumannya bahagia. Oke. Jadi selanjutnya kita sepakati bahwa ini Mr. Cheng lagi. Kenapa sih otentik seperti Mr. Cheng ini penting? Jadi di antara orang-orang yang mungkin tidak terlihat di belakang sana, orang-orang yang terlihat sama, orang-orang yang mengikuti pola atau tren tertentu, crowd, itu ada di belakang Mr. Cheng. Sedangkan Mr. Cheng yang percaya diri, dengan senyuman yang manis tadi, rambut yang rapih, gaya berpakaian yang mungkin berbeda dengan orang lain, dia terlihat, dia ternotice, dia stand out from the crowd. Bayangkan ini adalah satu skenario rekrutmen kerja. Di antara orang-orang yang mungkin membranding dirinya sendiri dengan hal-hal yang serupa begitu, dengan tren yang sudah biasa, Mr. Cheng dengan percaya diri membawa dirinya sendiri apa adanya. Jadi dia dinotis sama perusahaan. Gimana? Udah mulai nangkep kan temanya? Selanjutnya, apa sih otentik itu? Otentik adalah layak diterima atau diyakini, sesuai dengan aslinya. Bukan palsu atau tiruan, nyata dan aktual. Sesuai dengan kepribadian, semangat, atau karakter seseorang. Menjadi otentik melibatkan perasaan, pemikiran, dan perilaku dengan cara yang jujur pada diri sendiri. Jujur sini saya sengaja tandai dengan warna merah, karena untuk menjadi seseorang yang otentik kita harus jujur pada diri sendiri. Siapa sih diri kita? Apa sih yang kita suka? Terlepas dari apa kata orang lain. Begitu. Nah, kembali ke Mr. Cheng. Mr. Cheng pasti jujur pada dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dia suka. Makanya dia terlihat bahagia. Kita nggak tahu Mr. Cheng otentik atau tidak. Tapi yang jelas ketika kita otentik, kita akan bahagia seperti Mr. Cheng. Tapi, menjadi otentik nggak selalu mudah teman-teman. Menjadi otentik itu adalah satu perjalanan panjang. Satu perjalanan, bukan satu tujuan. A long life journey. Yang pasti di tengah-tengahnya ada rintangan yang perlu kita lalui. Nah, rintangannya seperti apa? Misal kita ambil contoh di kasus ini. Ada mas-mas ini, dia sedang tiduran di kasurnya dengan wajah yang begitu muram melihat sosial media. Di situ dia mungkin melihat konten-konten kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, hobi orang lain, karya orang lain, standar-standar yang mungkin nggak cocok sama dia. Tapi banyak orang yang suka, banyak orang yang like. Jadi dia merasa, kok aku nggak bisa seperti itu ya? Apakah aku harus seperti itu? Apakah aku harus seperti orang lain? Dia nggak memikirkan bagaimana sih aku, tapi bagaimana sih orang lain. Dia malah jadi
nggak yakin dengan dirinya sendiri. Jadi mungkin menjadi otentik pasti ada tantangan, entah itu tekanan eksternal, entah itu tuntutan dari orang tua, mungkin dari teman, dari society gitu. Memang itu adalah bagus ketika tuntutan-tuntutan ini itu dengan tujuan untuk kita mengembangkan diri, meningkatkan diri sendiri. Tapi tuntutan ini tidak selalu bagus teman-teman, kalau itu kontradiksi sama siapa sebenarnya diri kita sendiri. Jadi ada satu cerita dari Vincent van Gogh. Mungkin teman-teman familiar dengan Vincent van Gogh, seorang pelukis terkenal dengan lukisannya yang mungkin sekali lihat orang tahu itu lukisan dia gitu. Cuma ternyata teman-teman, dulu Vincent van Gogh itu bukan seorang yang begitu populer, begitu mungkin kaya dibayang teman-teman. Enggak. Saat itu dia dengan lukisannya yang abstrak, dengan lukisannya dengan warna-warna yang berani, dengan garis-garisnya yang mungkin tidak konvensional, dia justru dikucilkan di komunitas seni gitu. Di kala saat itu mungkin trennya udah realistis, gambar-gambar yang mungkin menyerupai asli, dia berani menunjukkan karya seninya. Dia berani menunjukkan bahwa ini loh yang saya suka, ini loh yang saya minta. Sampai sepeninggalnya Van Gogh, kemudian orang-orang mulai sadar bahwa karya Van Gogh ini unik. Karya Van Gogh ini luar biasa. Dia mewakili satu lukisan dengan warna-warna tegas, menyampaikan satu emosi yang mungkin ada di hati si pelukis. Jadi yang bisa kita pelajari dari Van Gogh adalah tetap yakin sama diri sendiri walaupun kritik atau mungkin rintangan-rintangan dari orang lain, dan kamu akan mendapatkan hasilnya nanti. Nah, mungkin ada sedikit tips bagaimana menjadi seorang yang otentik, seorang yang jujur, asli, tidak meniru, jujur pada diri sendiri. Jadi ada refleksi diri. Teman-teman mungkin harus memberikan space ke pikiran teman-teman untuk sedikit mundur dan berpikir, siapa sih aku? Siapa diriku? Kenalilah dirimu sendiri. Kasih waktu teman-teman buat menyadari apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman ingin gitu. Lalu ekspresi asli. Jadi orang yang jujur teman-teman. Untuk mengekspresikan apa pendapat kalian, apa yang kalian inginkan, itu menjadi jujur itu baik gitu. Tidak hanya karena tuntutan orang lain, mengikuti agar kita befitting di suatu lingkungan, kita akhirnya iya aja, ngikut-ngikut aja, padahal kita punya perasaan sendiri, kita nggak mengekspresikan diri secara asli. Selanjutnya ada konsistensi. Menjadi otentik harus konsisten teman-teman. Kalian tuh harus yakin, kalian harus yakin dengan nilai-nilai sendiri dan lakukan itu, terapkan itu di kehidupan kalian setiap harinya. Lalu ada penerimaan diri. Teman-teman, saya yakin bahwa setiap individu itu unik dan mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. Terimalah apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan teman-teman, karena itulah diri kalian. Itulah kalian yang otentik. Kembangkan kelebihan kalian dan terima apa yang kalian gak bisa. Dan kalau bisa diperbaiki, kalau bisa. Selanjutnya ada hubungan otentik. Mungkin kalian cari teman-teman satu lingkungan yang sama-sama otentik, menerima kalian apa adanya, bukan orang-orang yang judgmental, orang-orang yang sedikit-sedikit mengkritik. No. Cari teman-teman yang menerima kalian apa adanya, jadi hubungannya enak. Jadi teman-teman bisa terus mensupport, terus menyokong diri otentiknya masing-masing. Misalnya ada perhatian dan pertemuan pribadi. Teman-teman lihat konteks, lihat situasi. Menjadi otentik bagus. Tapi kalau teman-teman itu salah dalam mengaplikasikannya, salah dalam melihat situasi, itu akan menjadi hal yang kurang baik. Jadi lihat konteksnya, apa itu otentik, bagaimana menjadi otentik, dan otentik yang bagus itu seperti apa. Dan jadikan otentik teman-teman itu tadi menjadi pendorong teman-teman buat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, buat menjadi orang yang sukses atas identitasnya sendiri. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa jadi otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.